Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai set instruksi CPU. Kami kelompok 3 beranggotakan saya, Yulnas Wahyuni, Muhammad Syarif Hidayat, Muhammad Ikhwan Widiansyah, Haldis Gerhardian Pasha, Fikri Maulana, dan Andi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian set instruksi, jenis-jenis, karakteristik mesin, dan format instruksi. Di sini ada pengertian set instruksi. Set instruksi atau instruction set arsitektur didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. ISA merupakan sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode-kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya, native form, dalam sebuah desain prosesor tertentu. ISA yang populer digunakan adalah set instruksi untuk chip Intel, x86, Motorola, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis set instruksi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Syarif. Di sini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis set instruksi. Yang pertama ada data processing atau pengolahan data. Instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengolah data numerik, sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Yang kedua ada data storage atau penyimpanan data. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindahkan data yang terdapat di memori dan register. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Ikhwan. Selanjutnya adalah jenis-jenis set instruksi. Pertama ada data movement. Instruksi diperlukan untuk memindahkan program dan data dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Yang kedua adalah kontrol. Instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Kemudian lanjut ke karakteristik mesin instruksi. Yang di dalamnya itu adalah ada elemen-elemen instruksi mesin. Jadi dari 5, yang pertama itu operation kode dalam kurung OP kode. Yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Yang kedua itu source operand referensi, yaitu operand adalah input operasi. Yang ketiga itu result operand reference, yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi. Dan selanjutnya itu next instruction reference, itu elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Operand dari suatu sistem operasi dapat berada pada 3. Yang pertama memori utama atau memori virtual. Yang kedua register CPU. Yang ketiga perangkat I/O. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hadis. Kepadanya kami persilakan. Di sini untuk format-format instruksi ada 2, yaitu open code sama alamat. Nah, di sini ada kode operasi ataupun code, yaitu dipresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut dengan mnemonic. Contohnya mnemonic adalah AADD sama dengan penambahan, SUBB sama dengan pengurangan, load adalah sama dengan memuatkan data ke memori. Next. Dan di sini ada contoh instruksi dengan 2 dan 3 alamat. Nah, untuk instruksi yang 3 alamat
ada namanya instruksi di tabel pertama ada sub, MPY, dan add, dan div. Nah, untuk sub ada Y, AB sama dengan Y sama dengan A dikurangi B. Untuk yang MPY ada T, DE. Untuk komentarnya adalah T sama dengan D kali E. Untuk add, ini adalah TTC. Komentarnya adalah T sama dengan T tambah C. Untuk div, YYT, komentarnya Y sama dengan Y bagi T. Nah, selanjutnya untuk instruksi 2 alamat, yaitu instruksi move, yaitu Y, A sama dengan Y sama dengan A komentarnya. Untuk sub, Y, B, untuk komentarnya adalah Y sama dengan Y kurangi B. Untuk move lagi, T, D, T sama dengan D. Untuk MPY, T, E, komentarnya T sama dengan T, X, Y. Untuk add, T, C, komentarnya T sama dengan T tambah C. Dan yang terakhir, div, Y, T, untuk komentarnya Y sama dengan Y bagi B. Itu contoh-contoh dari instruksi. Sekarang, next. Sekarang untuk jenis-jenis operasi set instruksi secara umum. Di sini ada pemindahan data. Nah, untuk move adalah pemindahan word atau blok dari sumber ke tujuan. Terus store adalah memindahkan word dari prosesor ke memori. Nah, ada load adalah memindahkan word dari memori ke prosesor. Terus ada exchange, ini adalah menukar isi sumber dengan tujuan. Ada clear atau bisa disebut juga reset, adalah memindahkan word 0 ke tujuan. Ada set adalah memindahkan word 1 ke tujuan. Ada push sebagai memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Terus yang terakhir ada pop. Pop itu sebagai memindahkan word dari stack teratas ke tujuan. Nah, selanjutnya ada logika. Nah, untuk logika di sini ada and, or, not, exclusive, or adalah sebagai melakukan operasi logika tertentu terhadap bit. Di sini ada tes. Tes itu sebagai menguji kondisi tertentu. Terus ada convert, yaitu sebagai membandingkan dua operan secara logika maupun aritmatika nih. Aritmatika. Di sini terus ada set variabel kontrol. Nah, ini adalah sebagai instruksi untuk menyetel kontrol bagi keperluan proteksi atau interrupt atau kontrol timer. Nah, di sini ada shift. Shift itu sebagai melakukan pergeseran bit-bit terhadap operan. Dan yang terakhir adalah rotate. Rotate itu untuk melakukan permutaran bit-bit terhadap operan. Next. Ini akan dilanjutkan oleh Yuli. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis operasi set instruksi secara umum, ada pemindahan kontrol. Di situ ada jump atau cabang, artinya perpindahan tidak bersyarat, memuat PC dengan alamat tertentu. Ada jump bersyarat, adalah memuji persyaratan tertentu, melakukan aktivitas tergantung persyaratan. Selanjutnya ada jump ke subroutine,
merupakan menempatkan informasi data kontrol program saat itu dikelola yang ditentukan melompat ke alamat tertentu. Yang terakhir ada return, menggantikan isi ini dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Selanjutnya ada input control. Pertama ada input atau read, memindahkan data dari port input atau output ke tujuan. Yang kedua ada output atau write, memindahkan data dari prosesor ke port atau modul. Yang ketiga ada start, memindahkan instruksi ke prosesor, input-output untuk memindahkan proses input-output. Yang keempat ada test, input atau output, memindahkan informasi status dari sistem ke tujuan. Yang terakhir ada konversi, di dalamnya ada translate, yang artinya menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang terakhir ada convert, mengkonversi isi Word ke bentuk lain. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai set instruksi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.